Drop it. Kisah perjalanan hidup Jusuf Hamka dari pedagang asongan hingga jadi bos jalan tol. Nama Jusuf Hamka sudah sering dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses kenamaan Indonesia. Selain itu namanya juga lebih dikenal dengan sebutan bos jalan tol. Ia diketahui pernah memegang jabatan penting di PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP sebagai direktur utama, dan salah satu kontraktor swasta yang banyak terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol di tanah air. Perjalanan hidup Jusuf Hamka sendiri terbilang unik. Di masa muda, dia pernah mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama, di antara ia pernah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi FISIP Universitas Jayabaya tahun 1980, Bisnis Administrasi Columbia College, Vancouver, Kanada tahun 1977, Kedokteran Universitas Trisakti tahun 1974, bahkan Fakultas Hukum Universitas tanggal 17 Agustus, namun semua pendidikannya tersebut tidak ia tuntaskan sampai mendapat gelar sebagai seorang sarjana. Hal itu dikarenakan bukan karena ia kurang dalam hal akademik, melainkan dia memang tidak suka dengan formalitas. Meskipun ia tak punya ijazah formal, akan tetapi ia tidak pernah minder dalam bergaul. Jusuf Hamka mulai bekerja di bagian konstruksi jalanan sebagai supir traktor. Pembuatan jalan pekerjaan tersebut dilaluinya kurang lebih 3 tahunan. Kala itu, ia masih bekerja dengan gaji sekitar Rp750 bulan. Kehidupan yang dijalani Jusuf Hamka awalnya jauh dari kata mewah, bahkan dalam kisah perjalanan hidupnya ia pernah tak kunjung mendapat pekerjaan, padahal ia telah melamar pekerjaan di lebih dari 100 perusahaan. Namun, hal tersebut tidak membuat dirinya putus asa, ia justru melakukan pekerjaan hanya dengan ikut-ikutan dengan teman. Hal tersebut tidak membuat dirinya patah semangat, justru membuat dirinya belajar dari berbagai macam kesalahan serta kegagalan yang pernah dilaluinya. Atas usaha dan kerja kerasnya dalam mencapai kesuksesan yang ingin diraihnya dan berkat doa yang selalu dipanjatkannya, ia pun berhasil mencapai kesuksesannya dan menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada. Ia selalu mengucap syukur atas apa yang telah ia raih sampai saat ini. Jusuf Hamka sendiri menyebut bahwa Tuhan memiliki peran yang sangat luas biasa dalam menjalani hidupnya dan menggapai kesuksesan yang telah ia dapatkan sekarang. Menariknya, pemilihan ide bisnis sebagai pengusaha jalan tol sangat cemerlang. Hal ini dikarenakan pertimbangan resiko bisnis jalan tol yang tidak akan mati total meskipun ketika berada dalam kondisi yang sepi. Penurunan pendapatan terkait bisnis jalan tol ini memang bisa mencapai angka 30-50%, akan tetapi jika kita bandingkan dengan berbagai sektor lain di luar sana seperti retail dan kuliner, maka akan jelas terlihat perbandingannya yang bisa mencapai angka kerugian 95%. Meski sepi, jalan tol masih akan terus hidup karena merupakan sektor logistik yang utama. Pria kelahiran Desember tahun 1957 ini berniat membangun 1000 masjid berdesain oriental di seluruh Indonesia. Dia ingin menyatukan kebinekaan antara Islam dan Tionghoa. Dengan niat membangun 1000 masjid, Jusuf pun mengamanatkan kepada anak-anaknya untuk meneruskan pembangunan saat dia sudah dipanggil Sang Khalik. Sosok Jusuf Hamka sendiri dikenal sebagai pengusaha sukses kenamaan di Indonesia. Namanya juga dikenal sebagai bos jalan tol. Ia tercatat pernah menduduki jabatan penting sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada CMNP, salah satu kontraktor swasta yang banyak terlibat di pembangunan jalan tol di tanah air. Dari catatan Detik.com, terungkap perjalanan hidup Jusuf Hamka sendiri terbilang unik. Di masa muda, dia pernah mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama, tapi tak ada yang tuntas. Bukan karena kurang cerdas, cuma dia memang tak suka dengan formalitas. Meski tak punya ijazah formal, lelaki kelahiran Samarinda, itu tidak pernah minder dalam bergaul. Buktinya dia pernah dekat dengan keluarga cendana, menjadi anak ideologis ulama besar. Buktinya dia pernah dekat dengan keluarga cendana, menjadi anak ideologis ulama besar Prof. Buya Hamka, dan sejak muda hingga kini berkarib dengan bos Arta Graha Tommy Winata. Sisi lain hidupnya juga tak kalah menarik. Lelaki yang semula bernama Joseph Alun itu mengisahkan awal dirinya memeluk Islam dan mengenal Buya Hamka. Ulama sekaligus sastrawan itu yang membimbingnya membaca syahadat pada 1981, dan mengangkat sebagai anak ideologisnya. Jusuf Hamka punya rahasia di balik kesuksesannya. Rahasia dibagikan seorang netizen melalui video singkat yang diunggah di akun media sosial.
Dalam video singkat berdurasi 2 menit 26 detik tersebut, Jusuf Hamka mengatakan bahwa kesuksesan yang dia raih saat ini bukan karena kehebatannya, namun karena gerak Allah SWT. Saya mulai dari kecil sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi tapi saya punya mimpi, selalu, kata sang mualaf ini. Menurutnya, dalam menjalani hidup seseorang wajib mempunyai mimpi. Akan tetapi, mimpi tersebut harus diri sendiri yang menjadikan kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi harus kita jadikan kenyataan, ucap dia. Jusuf Hamka menuturkan, untuk mewujudkan mimpi tersebut ada 2 hal yang harus diterapkan. Pertama, harus menjadi orang yang jujur dan amanah, lalu kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua membuat jalan seseorang menjadi mulus. Satu hari saya ke toko buku, saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya tidak beli, saya hanya duduk dan baca. Jadi orang sukses itu harus rajin bekerja, jangan lupa berdoa, jujur dan amanah serta sayang kepada orang tua, tutur Jusuf Hamka. Kalian mau sedekah nih sekarang, nggak dipaksakan nih, nggak diganti ribuan kali atau puluhan kali nih. Biasanya Allah kalau janji, emang kalau sedekah itu diganti berapa kali? 7 kali ya? Hadisnya bagaimana itu? Ya, biasa Allah katanya ganti 10 kali. Anda ngarepin diganti nggak sedekahnya? Ikhlas kan? Ikhlas. Ikhlas. Nah kalau Allah kasih 10 kali, ya saya terima ini. Waduh, karena kamu ikhlas, ya maaf aja yang kadang kalau mau ikut sedekah rugi dia. Dapat 10 kali ya Pak? Saya 10 kali loh Pak. Enak aja. Allah, Itu namanya nggak ikhlas. 7 kali. Saya sampai lupa Pak. Ininya saya ambil. Iya. Buat sedekah ntar masukin ke masjid. Langsung diganti. 70. Ini 10. Mulai masukin. Ganti 70. 7 kali. Tuh, ganti. Ini 50 nih. Tuh. Alhamdulillah. 50 gantinya 350. 350 Pak. Ini DP dari saya sebagai manusia. Saya dikasih rezeki sama Allah. Mungkin sebagian itu adalah rezeki kamu yang dititipkan ke saya. Jadi saya tidak minta sedekah Anda dan menjanjikan kembali berlipat-lipat kali. Tapi saya penuhi langsung. Kalau orang bilang langsung saya bayar, harus tunai dan sah. Nah, itu kan.